Selamat pagi, Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Terpujilah Allah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur ketika di hari Minggu pagi subuh ini kita lagi dapat dikumpulkan, diberkati dengan kuat sehat, kita boleh beribadah bersama di subuh pagi ini. Atasnya badan pekerja dan pelayan khusus yang ada menyampaikan selamat datang kepada jemaat sekalian dan selamat kita beribadah. Adapun yang memimpin ibadah kita yang terkasih Bu Pendeta Rimawati Darenggowo, anak sarjana teologi. Sebelum kita masuk dalam ibadah, ada warta jemaat yang disampaikan. Satu, ibadah kelompok pelayanan lansia Jemaat Minggu Dewal 2 akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 8 Oktober 2023 jam 16 atau jam 4 sore bertempat di gedung gereja dan akan menjadi kadin Pelsus Kolom 7. Diharapkan kepada seluruh lansia Jemaat Dewal 2 untuk hadir dalam ibadah tersebut. Penyampaian yang kedua, ibadah wanita kaum ibu aras jemaat yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 bertempat pada wanita kaum ibu kolom 8 dan penyelenggara ibadah wanita kaum ibu kolom 7. Dimohon kepada seluruh wanita kaum ibu jemaat Yudea kolom 1 sampai dengan kolom 10 untuk dapat hadir dalam ibadah tersebut. Ibadah ini akan disatukan dengan atau kita akan ada dalam perjamuan kasih, perjamuan kudus, dan untuk memperingati hari ulang tahun Gemeng Bersinode dan hari perjamuan sedunia. Persiapan jemaat diundang bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya, kiranya Kalikunia memberkati umatnya yang datang untuk memberkati dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi NNBT nomor 43, Pujilah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami, ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Tuhan Allah, dengan segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu, membawa kami sebagai umat milik kepunyaan-Mu yang ada di Jemaat Gemeng Yudea Palbua untuk ada lagi dalam persekutuan yang indah bersama dengan-Mu. Sambil kami bermohon, ya Tuhan, diberkatilah semua kami sebagai umat-Mu. Diberkatilah persekutuan kami yang beribadah, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan Engkau Tuhan yang kiranya melayakkan kami semua untuk ada dalam penyembahan kepada-Mu, Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya, yang memang patut untuk kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di tengah-tengah persekutuan ibadah kami di saat ini, sehingga hanya di dalam nama-Mu saja persekutuan ibadah ini tertabislah dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ku beritahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan.
Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kepada-Mu ya Tuhan Allah, kami mempersembahkan kehidupan kami, sebab Engkaulah Allah pemilik kehidupan kami. Engkaulah Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi dan isinya. Maka Engkau pula yang sangat mengetahui perjalanan kehidupan yang telah kami lalui sampai detik ini. Engkau pula yang mengetahui ketika kami setia dan tidak setia kepada-Mu. Engkau juga Tuhan yang mengetahui apakah dalam kehidupan kami ini benar-benar kami menampakkan setiap sikap dan perilaku hidup kami seturut dengan perintah dan kehendak-Mu ataukah tidak. Engkau juga Tuhan Allah yang sedang merancang kehidupan kami untuk menikmati damai sejahtera. Tetapi terkadang rancangan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami dirusak oleh karena kekurangan, keterbatasan, kelemahan kami sebagai manusia yang terkadang tidak mau taat dengar-dengaran, setia menjaga kekudusan hidup kami. Sebab kami harus mengakui ada banyak hal yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami ini yang tidak mendatangkan kami membuat Tuhan Allah bersukacita dengan sikap dan tindakan hidup kami setiap hari. Tetapi terkadang membuat Engkau Tuhan berduka oleh karena melihat tingkah laku kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Bapa Sorgawi, biarlah kami manusia yang adalah ciptaan tangan Tuhan, kami yang sangat menyadari kekeliruan kehidupan yang telah kami alami, yang terkadang kami tidak menyadari bahwa alam semesta yang adalah ciptaan Tuhan bersama-sama dengan kami manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan Allah, terkadang oleh karena keangkuhan dan keserakahan diri kami manusia merusak, tidak menjaga, melestarikan, tidak mengutuhkan kehidupan alam semesta yang Tuhan ciptakan bagi kami untuk saling punya ketergantungan satu dengan yang lainnya. Karena itu Bapa Sorgawi, kami bermohon maafkanlah kami jika semua yang kami lakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi bawalah kami sebagai umat Tuhan untuk selalu menyadari bahwa baik alam semesta maupun kami manusia adalah sesama ciptaan Tuhan yang harus saling menjaga, harus saling melestarikan, bahkan saling mengutuhkan, sehingga segala sesuatu yang boleh Tuhan percayakan untuk kami kelola, itu pula Tuhan yang menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tetapi terkadang berkat itu juga Tuhan tidaklah mampu membuat kami untuk sadar melakukan apa yang Tuhan Allah mau dalam kehidupan kami. Oleh karena dalam kedagingan kami sampai saat ini pun sebagai sesama manusia masih tersimpan kebencian, amarah, iri hati dan kesombongan. Kami tidak bisa melihat akan keberhasilan berbagai hal yang membawa orang lain melebihi dari kehidupan kami. Bahkan juga kami terkadang senang melihat orang lain susah. Bahkan kami juga seringkali melihat bahwa kesuksesan dan keberhasilan dari orang lain itu juga menjadi sesuatu hal yang mempertentangkan hati kami sebagai manusia, sehingga menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Kasih tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai umat milik kepunyaan-Mu. Terkadang kasih itu pula Tuhan tidak melakukan kasih itu terkadang telah direnggut oleh karena kesombongan kami, oleh karena pementingan diri kami sendiri, daripada kami mau melihat kebersamaan, belas kasihan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Apapun bentuk dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, kami bermohon ya Tuhan, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Baharilah kehidupan kami Tuhan, kuduskanlah kami, supaya kami boleh selalu layak ada di hadapan Tuhan untuk menikmati segala berkat dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari.
sehingga kami pun akan semakin hari semakin membuat Tuhan Allah bersuka cita melihat keberadaan kehidupan kami yang mau menjaga kudusnya hidup kami sebagai umat milik kepunyaan Tuhan. Ini kami Tuhan, dengarkanlah doa kami ini, permohonan kami dan pengakuan kami ini. Kami bawa doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Inilah janji anugerah Allah untuk kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat diundang kita berdiri, mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca berbalas-balasan Mazmur 135 ayat 1 dan 4 ayat 19 sampai 21. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Marilah kita berdoa untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, ketika di hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada lagi di hari Minggu yang kudus dan mulia ini. Sebagai umat ciptaan-Mu, kami punya kerinduan untuk selalu punya hubungan yang erat dengan Engkau. Sebab tanpa Engkau dalam kehidupan kami tidaklah mampu untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu dengan urapan kuasa Roh Kudus menjadi bagian bagi tiap pribadi kami saat ini ketika firman-Mu hendak diberitakan. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas itu memampukan kami dalam kami memahami apa maksud dan kehendak-Mu ketika firman Tuhan ini kami baca, dengar dan renungkan. Sehingga firman Tuhan ini benar-benar boleh kami pahami dan itu boleh kami tindak lanjuti dalam kehidupan kami. Biarlah hati, pikiran, perasaan kami, seantero hidup kami fokus pada firman Tuhan ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 104 ayat 1 sampai 18 yang merupakan pembacaan Alkitab kita di saat ini. Mazmur 104. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan 18. Sekali lagi, kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan 18. Firman Tuhan demikian bunyi. Kebenaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin.
yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hadikmu air itu menarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng, bumi kenyang dari bumi pekerjaan. Engkau yang menumbuhkan rumput-rumput hebat dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Anda berdiri, mari bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman Kristen. Tuhan, tambahkanlah iman kami, Dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, ketika Tuhan masih mempercayakan kepada kami nafas kehidupan, sehat dan kuat untuk kami pakai di sepanjang kehidupan kami di hari ini, dan mengawali segala sesuatu yang hendak kami kerjakan dan kami rencanakan di sepanjang hari ini. Kami datang menghadap kekudusan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang terus memberkati segenap kami sebagai umat-Mu, yang telah Tuhan panggil dari tempat tinggal kami masing-masing untuk ada di rumah-Mu yang kudus ini, dalam menyatukan hati dan iman kami, ada dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur kalau sampai saat ini Engkau Tuhan yang tetap selalu mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Engkau selalu menjaga, melindungi, memelihara kami dari hari lepas hari.
Engkau selalu menguatkan iman dan kepercayaan kami dikala berbagai tantangan, pergumulan, kesulitan hidup itu datang bagi kami. Tetapi Engkau pula Allah yang dengan kuasa-Nya yang besar dan dahsyat, yang mampu untuk mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kami, termasuk juga yang terus memberkati perjalanan kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ketika di saat ini Engkau juga telah memberikan kami waktu dan kesempatan. Sebentar kami hendak merenungkan firman, kiranya apa yang hendak kami renungkan itu menjadi khotbah yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab kami tahu tanpa firman Tuhan, apalah artinya kehidupan yang kami jalani. Karena itu tuntun kami terus Tuhan, untuk selalu mencintai firman Tuhan. Itu berarti kami mencintai Engkau Tuhan Allah sebagai pemilik dan penguasa atas kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur ketika sampai saat ini kami masih diberikan orang-orang yang mengasihi kami dan kami pun mengasihi mereka. Semua anggota keluarga yang ada di keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkatilah persekutuan keluarga yang telah Tuhan ciptakan dalam kehidupan kami setiap saat. Suami, istri, orang tua dan anak-anak selalu tetap menjaga keutuhan hidup berumah tangga, hidup rukun dan damai. Dari sanalah berkat Tuhan limpah ruahkan. Engkau juga Tuhan yang memampukan kami untuk dapat melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, sambil kami tetap terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah setiap rencana-rencana kami, harapan, kerinduan, dambaan kami apapun itu, termasuk juga dengan kehidupan dan masa depan keluarga kami, teristimewa masa depan dan kehidupan anak-anak kami. Ya Bapa, Engkau tetap terus memberikan kami ketabahan, kesabaran ekstra ketika Tuhan menganugerahkan kami berkat anak-anak dalam kehidupan kami berumah tangga. Beri kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami dapat menjadi orang tua yang baik, yang dapat mengerti, memahami keberadaan kehidupan anak-anak kami. Buatlah kami juga dapat mengajar, mendidik, dapat membina kehidupan anak-anak kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, seperti kata firman Tuhan. Bahkan buatlah kami juga sebagai orang tua untuk dapat terus membagi waktu antara pekerjaan, tugas, tanggung jawab kami dengan kehidupan anggota keluarga kami, sehingga anggota keluarga kami tidak akan pernah kekurangan perhatian, cinta, kasih sayang. Karena ketika kami melalaikan itu semua, maka ada berbagai hal yang bisa mendatangkan kekacauan, yang bisa mendatangkan kehidupan damai dan sejahtera itu tidak dan memudar dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Bahkan kami akan mendapat segala sesuatu hancur dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami boleh saling mengasihi, saling mengingatkan, saling memberi perhatian antara suami, istri, orang tua dan anak-anak, kami percaya ikatan hubungan kasih yang Tuhan jalin antara orang tua dan anak itu akan semakin membuat kehidupan rumah tangga kami kuat, bahkan juga kehidupan keluarga kami siap untuk menerima berbagai tantangan, pergumulan dalam kehidupan kami, tetapi juga siap menerima berkat-berkat yang Tuhan datangkan kepada kami lewat setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan setiap hari. Oleh sebab itu kami memohonkan Tuhan, Engkau yang tetap memberkati setiap profesi kami masing-masing, memberkati setiap usaha-usaha yang kami lakukan, agar itu semua membawa keberhasilan dan kesuksesan. Dan itu pula yang akan terus memotivasi pada kami sebagai keluarga Kristiani untuk tetap terus hidup dengan penuh kejujuran, dengan penuh tanggung jawab, dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Itu dapat kami lakukan karena Tuhan Yesus yang menganugerahkan, yang mempercayakan itu boleh kami lakukan dengan segala baik. Ya Bapa Surgawi, Engkau yang akan tetap terus memberkati kami sebagai anak-anak dalam pertumbuhan jasmani dan rohani. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan. Bahkan Tuhan juga yang memberi sehat dan kuat bagi mereka. Anak-anak juga tetap berhasil dalam studi mereka,
dalam pekerjaan mereka, tetapi anak-anak kami juga yang tetap terus berusaha untuk mencari pekerjaan setelah mereka selesai studi. Biarlah Tuhan yang akan menganugerahkan itu bagi setiap anak-anak kami yang selalu berusaha berupaya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka boleh hidup mandiri, mereka boleh menggapai segala cita-cita mereka, bahkan masa depan yang telah Tuhan taruhkan, yang telah Tuhan siapkan itu benar-benar boleh menjadi bagian, menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Bapa Sorgawi, bila Engkau dapati dalam kehidupan keluarga kami ada banyak pergumulan, ada banyak beban-beban kehidupan yang kami pikul, antara lain mereka yang saat ini dalam keadaan sakit kurang sehat, baik mereka yang dirawat di rumah masing-masing, tetapi juga mereka yang sampai saat ini dirawat di rumah-rumah sakit, antara lain Saudara Abraham Tuilan, Saudara Ivana Daniel, Bapak Niko Panti. Biarlah Engkau Tuhan dengan cinta dan kasih-Mu yang tetap Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka, memberikan semangat di tengah-tengah gumul mereka dengan sakit yang mereka hadapi. Mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus, supaya mereka tetap kuat, mereka tetap sabar dalam proses kesembuhan yang Tuhan Allah anugerahkan. Sebab Tuhan Yesus pakai para medis untuk menjadi alat bagi Tuhan, untuk dapat memberikan pertolongan, bahkan untuk dapat memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sementara rawat jalan, Bapak Ernesto Silangin, Bapak Yosafat Mangatore, kasih sayang dan perlindungan Tuhan pun menjadi bagian dalam kehidupan mereka, supaya mereka tetap diberikan ketabahan dan kesabaran, sambil tetap terus menanti proses pemulihan dan penyembuhan sempurna yang Tuhan datangkan dalam kehidupan mereka. Mereka juga yang dalam pemulihan, Ibu Stan Suwaro, Ibu Nita Narandi, Ibu Penatua Yoleta Takasumian, Ibu Evi Kolondam, Bapak Ferry Pontonuwu, Bapak Jenny Mangkeng. Biarlah Engkau Tuhan yang tetap berproses dalam pemulihan mereka. Jika ada obat-obatan yang harus mereka konsumsi, biarlah Tuhan yang memberkati menjamah, bahkan organ-organ tubuh mereka juga terus dipulihkan oleh Tuhan, sehingga mereka juga akan melihat bagaimana keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan tetap ada bagi setiap mereka yang terus bergumul, setiap mereka yang mau berserah, mau meminta kepada Tuhan tak putus-putusnya. Maka Tuhan akan mendatangkan kuasa kasih-Nya, menganugerahkan kesembuhan yang sempurna bagi mereka yang saat ini bergumul dalam kesakitan, rawat jalan pun dalam pemulihan. Ya Bapa Surgawi, Engkau juga yang hadir di tengah-tengah sukacita dan kebahagiaan semua anggota jemaat Gemini Yudea Padua yang boleh merayakan hari ulang tahun pribadi, bahkan pun hari ulang tahun pernikahan. Saudara Abraham Hombokal, Ibu Lina Kekapo, Bapak Heri Tolong, Bapak Franky Wawolumaya, Ibu Olandria Pentonghadil, Ibu Beatrix Alam, Ibu Jane Tenda, Adik Olivia Sandala, Ibu Penatua Olga Kai, keluarga Kalangi Tamara, keluarga Antol Kalea, dan keluarga Mingkit Tampi. Biarlah sukacita dan kebahagiaan mereka menyambut umur panjang, menyambut sehat kuat yang Tuhan anugerahkan dalam menjalani kehidupan pribadi, bahkan pun dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Mereka tetap terus dapat memuji memuliakan nama Tuhan, dapat terus menyaksikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga setiap mereka yang mengucap syukur kepada Tuhan mau selalu memperlihatkan, menyaksikan bagaimana Engkau Tuhan Allah yang akan tetap terus memelihara perjalanan kehidupan mereka secara pribadi, tetapi juga perjalanan kehidupan mereka berumah tangga. Ya Tuhan, Engkau juga yang memberkati semua pelayan-pelayan yang ada di Jemaat Yudea Padua tanpa terkecuali. Dalam tugas dan panggilan kami masing-masing, tolonglah kami, berikanlah kami selalu hati sebagai seorang hamba, supaya benar-benar tugas kehambaan kami
tugas pelayanan kami boleh kami kerjakan dengan segala baik. Kami akan tetap terus mengandalkan Tuhan, tidak akan mengandalkan kekuatan kemampuan, tidak akan mengandalkan kepintaran kami, tidak akan mengandalkan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, tetapi kami akan terus mengandalkan Engkau Tuhan Allah sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kami, sebab Engkaulah Tuhan Allah dalam Yesus yang telah mempercayakan itu semua untuk kami kerjakan, sehingga semua program-program pelayanan boleh dikerjakan dengan penuh tanggung jawab bersama dengan topangan semua anggota jemaat yang kami layani dari kolom 1 sampai kolom 10, tetapi juga dalam pelayanan UPK Bipra di jemaat maupun di kolom-kolom yang ada. Berbagai tugas dan tanggung jawab sebagai komisi-komisi kerja, Engkau Tuhan Yesus akan menolong. Kasih dan penyertaan Tuhan juga yang akan membuat kami semua tergerak hati, supaya dengan penuh sukacita, dengan semangat iman, kami tetap dapat melaksanakan semua pekerjaan kami. Badan pekerjaan majelis jemaat, semua diaken, semua penatua, pendeta, vikaris pendeta, bahkan semua yang memberi diri dalam pelayanan ini, termasuk juga kosong dan pegawai gereja, termasuk juga dengan semua tim kerja, panitia-panitia yang ada, sampai kepada Panji Yosua. Engkau Tuhan Allah yang memampukan kami untuk dapat mengerjakan bagian-bagian tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan untuk kami lakukan, sehingga semua yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami ini benar-benar itu semata-mata memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kami mau mempersembahkan segenap pekerjaan pelayanan kami hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan, pemerintah-pemerintah kami yang ada di dalamnya juga Tuhan Yesus akan menolong. Tuhan Yesus juga yang mengambil alih, sehingga mereka tetap hidup takut akan Tuhan, dapat menjalani semua tugas tanggung jawab mereka. Bahkan semua masyarakat yang ada di dalamnya juga tetap terus menopang menunjang program-program pemerintah yang ada. Ya Bapa Surgawi, semua keberadaan kehidupan kami, semua rencana-rencana hidup kami, apapun itu Tuhan, kami pertaruhkan hanya ada ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan-permohonan kami yang kami bawa kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan buat kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum khotbah kita mendengarkan pujian. Damai di hati. Saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita menyaksikan bahwa Allah kita sangat mengasihi kita. Bukan hanya sekedar bahwa Allah itu mengasihi kita, tetapi kalau kita membaca Mazmur 104 ini secara keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-35, walaupun orang pembacaan Alkitab sampai di ayat yang ke-18, tetapi kalau kita melihat keseluruhan Mazmur 104 ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang menunjukkan bahwa sejak semula Allah sudah mengasihi seluruh ciptaan.
termasuk dengan kita manusia. Allah menciptakan manusia dan seluruh makhluk-makhluk ciptaan lainnya dengan kasih dan kebijaksanaannya. Dan kasih kebijaksanaan Allah itu mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu juga yang memelihara semua ciptaannya, langit, bumi, dan segala isinya yang telah diciptakannya selalu diperhatikan, selalu dipelihara oleh Tuhan Allah. Bahkan dalam firman Tuhan ini juga kita melihat pemazmur di sini dia mau menggambarkan bahwa Allah bukan hanya pencipta, bukan hanya memelihara, tetapi Allah juga berkuasa atas segala ciptaan-ciptaannya. Termasuk Allah juga berkuasa atas kehidupan saudara-saudara dan saya. Nah, karena itulah maka Allah yang mengatur, Allah yang menata, Allah yang menganugerahkan segala sesuatu yang Ia ciptakan, yang Ia buat dari tidak ada menjadi ada untuk kehidupan kita manusia, tetapi juga untuk alam semesta yang Tuhan Allah ciptakan untuk kebaikan kita. Dan kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 1, Allah menciptakan langit, bumi serta isinya. Ketika Dia menciptakan dari hari pertama, dari hari ke hari sampai hari ke-6, kita melihat di sana selalu Ia mengatakan bahwa segala sesuatu itu baik. Dan itu artinya bahwa langit, bumi, dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan dengan segala baik. Dan kebaikan Tuhan Allah itulah juga yang mau menyatakan di ayat 114 ini bagaimana pengakuan dari pemazmur yang sangat mengagungkan, yang sangat memuliakan Tuhan Allah di tengah-tengah hasil karyanya yang luar biasa. Alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya yang telah diciptakan oleh Tuhan Allah. Pemazmur di sini mau memuji Allah dengan dia mengundang umat Tuhan yang ada pada saat itu supaya turut bersama-sama dengannya datang kepada Tuhan Allah untuk memuji Tuhan Allah karena karya-karya ciptaan Tuhan Allah yang ajaib, yang dahsyat, yang besar. Bahkan Allah juga yang sebagai pencipta pemelihara, Allah juga yang berkuasa di atasnya, atas bumi, bahkan juga kemurahan hatinya kepada segala hal yang Ia ciptakan. Karena itu kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, pemazmur di sini mengawali dengan seruan kepada dirinya sendiri untuk memuji Tuhan dengan seluruh totalitas kehidupannya. Puji-pujian pemazmur ini dia dasari dengan pengakuan tentang Tuhan Allah itu sendiri sebagai Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Kebesaran Tuhan Allah itu tampak dari semesta yang diciptakan oleh-Nya. Jika kebesaran dan keagungan seorang raja itu terletak dari jubah kebesarannya, dari tahtanya, dari singgasana seorang raja, bahkan juga dari kereta kudanya atau dari istananya, maka Tuhan Allah Dia lebih besar dari raja di atas segala raja manapun yang ada di muka bumi. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan ini, Tuhan berpakaian keagungan dan semara, terang menjadi selimut, langit adalah tenda, dan awan-awan yang bergerak di atas sayap angin sebagai
Jadi boleh orang bayangkan, pemazmur ini mau menggambarkan bahwa semua yang diciptakan oleh Tuhan Allah itu tunduk kepada Sang Pencipta. Semua yang diciptakan oleh Allah itu bekerja, berkarya dengan masing-masing, dengan tuntunannya, dengan fungsinya yang telah Tuhan Allah ciptakan dengan segala baik. Bahkan juga dikatakan dalam firman Tuhan ini, angin sebagai seruan dan api yang menyala sebagai pelayan. Ini merupakan mau mengingatkan bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala ciptaan-ciptaan. Dan segala ciptaan-ciptaan Tuhan tunduk dalam kuasa Tuhan, dalam kendali Tuhan, termasuk dengan kita manusia. Ciptaan Tuhan tunduk dan ada dalam kendali dari Tuhan Allah. Sebab Allah lah yang mengatur segenap kehidupan kita manusia. Allah lah yang mengatur segenap alam semesta ini, bahkan segala makhluk hidup yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18 mau menceritakan bahwa Allah memelihara semua yang Ia ciptakan. Allah memberi makanan, Allah memberi minuman bagi hewan, bagi tumbuh-tumbuhan, termasuk juga dengan kita manusia. Allah menjadikan satu-satunya sumber kehidupan yang menjamin semua ciptaan Tuhan Allah yang ada di muka bumi. Dikatakan juga dalam firman Tuhan ini bahwa Allah melepas mata air ke lembah-lembah dan mengalirkannya di antara gunung-gunung sehingga tersedia air yang segar bagi hewan-hewan, dan dari dalam tanah tumbuh-tumbuhan menghasilkan makanan bagi segala makhluk yang hidup. Ini semua mau memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa Allah bukan hanya menciptakan, Allah bukan hanya memelihara, Allah bukan hanya berkuasa, tetapi Allah juga memberikan kita berkat-berkat atas setiap semua yang Ia ciptakan, yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Nah, oleh karena itu, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, Tuhan juga yang telah menciptakan kita manusia, sebaiknya kita mau selalu mengingat bahwa semua yang Tuhan Allah ciptakan itu sebagai lambang keagungan Tuhan Allah, sebagai lambang kebesaran Tuhan Allah, bagaimana kuasa Tuhan Allah yang hadir dalam setiap kehidupan kita manusia. Bahkan Allah juga yang menempatkan, yang mengatur semua unsur-unsur bumi dengan segala baik, dengan dahsyat, dengan ajaib. Bagaimanakah kita manusia yang mau merespons segala kebesaran Tuhan Allah, segala keagungan Tuhan Allah melalui ciptaan-ciptaannya yang ada di sekitar kehidupan kita. Kita harus ingat, saudara-saudara, bahwa kita pun adalah ciptaan dan buatan tangan Tuhan. Jika burung-burung di udara memuji Tuhan dengan kicauannya, jika bunga-bunga bermekaran dengan indahnya untuk menunjukkan keagungan kuasa Tuhan Allah, maka biarlah kehidupan saudara-saudara dan saya juga mau menunjukkan bagaimana kehidupan kita juga sampai kapanpun Tuhan anugerahkan itu ada dalam kehidupan kita, akan senantiasa memuji dan memuliakan akan kebesaran dan keagungan Tuhan Allah di antara semua ciptaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola, untuk kita jaga, untuk kita pelihara, sehingga antara kita dengan alam semesta akan menciptakan saling ketergantungan satu
berupa nasi yang orang nikmati sebagai kebutuhan hidup kita setiap hari, air yang menjadi kebutuhan hidup bagi kita. Bukankah itu semua adalah berkat-berkat Tuhan juga yang harus selalu kita ingat, adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan pun menginginkan kita supaya kita pun sama seperti Dia, memelihara, menjaga, melestarikan semua alam semesta yang ada di sekitar kehidupan kita. Dan marilah kita bukan hanya menjaga keharmonisan hidup antara sesama kita manusia, tetapi kita juga akan menjaga keharmonisan hidup antara kita dengan alam semesta. Sebab dengan demikian, ketika kita sebagai manusia dapat melihat keharmonisan hidup antara orang manusia dengan semua alam semesta, dengan semua makhluk hidup yang lainnya, maka itu berarti kita juga sementara melakukan perintah Tuhan. Kita juga sementara melakukan apa maunya Tuhan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan yang menganugerahkan alam semesta, langit, bumi, dan isinya, untuk selalu dan senantiasa menjadi berkat-berkat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Seluruh ciptaan Tuhan Allah diatur Allah sedemikian rupa sehingga masing-masing berada pada jalur dan waktu yang telah disediakan oleh Tuhan. Artinya bahwa bulan tidak akan pernah menjadi matahari, demikian juga sebaliknya. Tetapi mereka masing-masing menjalankan fungsinya untuk kebutuhan manusia, bahkan alam semesta. Demikian juga dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kehidupan kita. Ada yang keluar siang hari untuk mencari makan, malam hari mereka beristirahat. Ada juga hewan yang diciptakan malam hari mereka mencari makanan, dan siang hari mereka tidur, beristirahat. Bahkan juga ada musim-musim di mana musim berbunga yang boleh kita lihat, ada buah-buah dengan segala musimnya yang boleh kita nikmati. Bahwa semua ciptaan itu diatur oleh Tuhan dengan jalur dan waktu yang telah Tuhan tentukan. Dan sehingga semuanya itu boleh berjalan untuk dapat dinikmati, untuk dapat dilestarikan, diusahakan oleh kita sebagai manusia supaya dapat menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang harus ingat bahwa walaupun Tuhan Allah yang menciptakan semua alam semesta untuk kebutuhan kita manusia, tetapi orang juga harus tahu bahwa Allah juga yang mengendalikan itu semua untuk kehidupan kita manusia. Jadi artinya bahwa kita dapat memakai itu semua untuk kehidupan kita. Orang dapat mengelola, dapat mengusahakan segala sesuatu dari Allah. Tetapi orang juga punya tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya orang dapat memelihara, dapat menjaga seluruh alam semesta ini, termasuk atau contoh kecil yang terkadang orang abaikan, yang terkadang itu tidak orang ingat. Contoh kecil menjaga, memelihara kehidupan kita, alam semesta ini, dengan orang jangan membuang sampah sembarangan. Itu contoh kecil dalam orang menjaga alam semesta ciptaan Tuhan. Akan tetapi juga dengan menjaga kebersihan lingkungan di mana orang ada. Orang juga baku-baku kasih ingat supaya orang pun jangan sembarangan orang tebang pohon. Kalaupun orang tebang pohon, orang juga harus menanam pohon. Sehingga bencana-bencana alam
tidak akan terus-menerus hadir dalam kehidupan kita. Banjir, tanah longsor telah menjadi bagian dalam orang kehidupan. Salah satu peristiwa yang baru-baru terjadi Patorang di Kota Manado itu TPA di Sumombo sana terbakar. Dan ini merupakan sebuah panggilan iman bagi kita untuk melihat, tetapi juga untuk mengoreksi diri kita pribadi. Mengapa sampai hal itu terjadi? Kalaupun ada bencana-bencana alam dalam kehidupan kita, orang pun harus bertanya, siapa kok itu ada Patorang? Siapa dari tahun ke tahun rasa-rasanya setiap tahun itu ada menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ada sebuah lagu yang berkata kalau kata ada bencana, bukankah itu berarti Allah sementara memperingatkan kita. Alam yang berbicara, Allah yang berbicara menurut alam semesta yang Ia ciptakan. Karena apa? Karena Dia mau selalu mengingatkan orang manusia supaya orang bukan hanya mengambil hasil dari alam semesta yang Tuhan Allah ciptakan, tetapi orang juga akan mampu untuk menjaga, memelihara, melestarikan alam semesta yang Tuhan Allah berikan untuk kita, supaya bukan hanya orang yang merasakan, tetapi anak, cucu, cece, cicit kita pun di masa depan mereka juga akan menikmati semua anugerah Tuhan tersebut. Nah, semoga firman Tuhan ini akan menjadi bagian dalam orang semua untuk orang renung-renungkan di sepanjang orang kehidupan, supaya orang tidak akan pernah lalai, tetapi orang akan taat dan setia pada perintah Tuhan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam orang kehidupan, supaya Allah tetap memberkati semua ciptaannya, dan itu berarti juga Allah memberkati kehidupan kita dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang orang perlukan berdasarkan alam semesta yang Dia berikan. Jemaat yang diberkati dalam Tuhan, dalam persekutuan ibadah ini juga sebentar kita akan makan dan minum dalam perjamuan kudus dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-89 Gemimpur Sinode, tetapi juga orang memperingati perjamuan kudus sedunia. Nah, untuk itu ketika orang menikmati sehidangan semeja dalam perjamuan kudus dengan Tuhan, kiranya orang akan melakukan itu semua dengan tetap orang mengingat akan semua kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia yang mati, Dia yang berkorban untuk kita, Dia yang mau menyelamatkan kehidupan kita. Dia juga yang mau senantiasa menganugerahkan kita berkat keselamatan. Dengan peringatan perjamuan kudus sedunia ini, memampukan kita semua sebagai anggota sidi-sidi jemaat Tuhan untuk terus mengingat akan semua pengorbanan Tuhan. Jika bukan tanpa Tuhan Yesus yang memberikan kita keselamatan melalui pengorbanan yang luar biasa, apalah artinya kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam persekutuan sebentar yang punya kerinduan untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus. Kita terus diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita selanjutnya. Amin. Kita mendengarkan pujian sesudah khotbah. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, sambil memberi kita memuji Tuhan betapa kita tidak bersyukur. Luas gunungnya
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa untuk persembahan. Untuk itu diundang jemaat berdiri. Mari arah hati dan pikiran kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih oleh karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga ya Bapa, kami jemaat-Mu Judi Apal 2 yang hadir saat ini di dalam ibadah di subuh pagi ini, kami berterima kasih kepada-Mu untuk kebaikan-Mu, dan kami boleh datang untuk membawakan persembahan kami melalui kotak-kotak persembahan, sampul syukur, bahkan persembahan pembangunan. Terima kasih ya Bapa. Untuk itu Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati pekerjaan-pekerjaan kami yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan kami, bahkan ya Bapa, segala yang apa kami kerjakan Engkau memberkati. Oleh karena itu ya Bapa, di sana nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sendiri akan memberkati persembahan kami. Inilah doa persembahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Berdiri, kita tutup ibadah ini dengan pujian dunia tercipta oleh karena Tuhan. Kita mohon berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah kita. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian ibadah di subuh pagi ini boleh berjalan dengan baik. Itu berkat kasih sayang Tuhan di dalam persekutuan kita saat ini. Mengucap syukur berterima kasih dengan Ibu Pendeta Rimawanti dari Bawang Tanah, sarjana teologi, yang boleh dapat memimpin ibadah kita di subuh pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Terima kasih juga disampaikan kepada LCD, Penatua Mario, kepada pianis, prokantor, pegawai gereja, pastor, bahkan Panji Yosua, dan semua jemaat yang boleh hadir mengambil bagian di ibadah subuh pagi ini. Disampaikan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.